dosen penampung kakak, yaitu Roy Martin Ranrah MC, yang telah memberikan materi tentang fisiologi tumbuhan yang akan kakak bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oke, kita langsung masuk ke materi. Oke, jadi kita akan bahas tentang pertumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran sel atau volume sel. Nah, jadi kita akan membahas tentang pertumbuhan. Jadi pertumbuhan yang hanya tumbuh 5 cm, terus dia akan tumbuh menjadi 10 cm. Itu pertumbuhan. Nah, sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organnya. Oke, jadi contohnya tumbuhan yang menghasilkan buah. Nah, kalau tumbuhan yang sudah berbuah berarti menandakan bahwa buah itu sudah matang. Nah, fungsi organ kelaminnya sudah matang. Nah, bisa menghasilkan buah yang sering kita makan. Nah, paham ya? Itu konsep pertumbuhan dan konsep perkembangan. Nah, kita bahas tentang tumbuhan. Apa itu tumbuhan? Nah, di mana tadi tumbuhan itu akan tumbuh mulai dari namanya biji. Nah, tiba-tiba menjadi pohon. Nah, berarti dari biji dulu. Nah, kalau itu terjadi proses, jadi biji itu akan terjadi pada proses perkecambahan. Oke, kita akan masuk di perkecambahan. Nah, perkecambahan itu apa? Jadi, perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi biji. Nah, jadi masa dormansi atau masa inaktif ini dari biji. Nah, di sini ada gambarnya di samping. Nah, dari biji itu sendiri kalian tanam. Nah, dan kasih air. Itu masa inaktif atau dalam dorman atau dormansi atau masa dormansi. Oke, jadi proses perkecambahan ini itu diawali dengan biji. Nah, di sini ada biji kan? Nah, kita gambar sini ada biji. Nah, di sini ada gambaran ada biji. Oke, jadi biji ini kemudian akan melalui proses. Nah, di sini ada biji lagi, berarti melalui proses imbibisi. Nah, di sini ada butiran-butiran air. Nah, di sini ada air. Jadi imbibisi ini yang kalian tanam di tanah, pasti kalian kasih air. Nah, ketika air termasuk di dalam biji, berarti imbibisi proses masuknya air ke dalam tanah. Nah, di sini ada imbibisi proses masuknya air ke dalam biji. Nah, paham ya? Oke, jadi setelah terjadi pembelahan itu, berarti air ini masuk mengaktifkan gibberellin. Jadi gibberellin adalah hormon yang berperan dalam proses perkecambahan. Nah, jadi gibberellin adalah proses pada pertumbuhan. Jadi air yang masuk akan mengaktifkan gibberellin. Setelah gibberellin itu aktif, berarti gibberellin itu juga akan mengaktifkan enzim yang disebut bahwa enzim hidrolasis. Nah, enzim ini akan mengaktifkan protease, lipase, animalase atau amilase. Nah, jadi hormon gibberellin itu setelah aktif, nah nanti gimana? Nah, setelah aktif, nanti enzim itu tersebut akan memecahkan cadangan makanan. Nah, di sini akan memecahkan cadangan makanan, dan kemudian setelah makanan itu dipecah, otomatis akan membentuk energi. Nah, di sini ada energi. Nah, energi itu yang akan membuat biji menjadi perkecambahan. Nah, ingat ya, jadi proses perkecambahan dimulai dari biji dan dormansi, kemudian air masuk di imbibisi, lalu air akan mengaktifkan gibberellin, hormon gibberellin akan mengaktifkan enzim yang nanti akan memecahkan cadangan makanan. Jadi menjadi energi sehingga biji itu bisa berkecambahan. Oke, jadi kalau mudah kita lanjut ya. Nah, jadi berdasarkan di sini kita akan menjelaskan bahwa tipe perkecambahan ada terbagi menjadi 2. Nah, jadi ada hipogeal dan epigeal. Nah, jadi hipogeal adalah sitogel si keping biji.
Nah, kalian bisa coba. Di sini ada contoh. Jadi, coba biji kedelai dan ketika kita belah itu, nah di sini ya kita belah, pasti si kotiledon itu berarti di hipogeal akan tetap tinggal di dalam tanah. Nah, contohnya pada biji jagung, padi, dan kacang capri dan lain-lainnya. Nah, di sini ada gambarnya lagi. Ada gambar biji. Nah, berarti di sini ada kotiledon. Nah, di sini ada biji lagi. Di sini ada gambaran. Nah, jadi gambaran ini seperti perkecambahan di mana kotiledonnya tertinggal di dalam tanah. Kalau epigeal berarti terbaliknya. Contohnya epigeal tinggal di atas tanah. Nah, contohnya pada tanaman yang kita konsumsinya seperti kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lainnya. Nah, jadi kemudian dia akan terbentuk menjadi calong akar. Nah, di sini. Nah, di sini ada calong akar. Nah, jadi hipogeal ini perkecambahan di mana kotiledon tertinggal di dalam tanah. Nah, sedangkan epigeal itu perkecambahan di mana kotiledonnya berada di atas tanah. Nah, di sini dia berada di atas tanah. Jadi dia akan menjadi calon akar. Nah, seperti ini. Jadi dia akan membuat naik kotiledon dan terangkat ke atas, lalu akan tumbuh calon daun. Nah, jadi itu yang disebut bahwa epigeal. Nah, biasanya dibandingkan ya. Kalau hipogeal itu berarti perbedaannya di dalam tanah. Nah, kalau epigeal itu di atas tanah. Nah, jadi itu tipe perkecambahan ya, yang membahas tentang pertumbuhan. Nah, jadi, perlu kalian tahu bahwa pertumbuhan itu dibagi menjadi dua. Nah, ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Nah, perbedaannya itu apa? Nah, jadi tumbuhan itu menjadi tinggi atau panjang. Nah, pertumbuhan primer adalah pertumbuhan batang dan akar menjadi panjang. Nah, sehingga tumbuhan menjadi bertambah panjang dan tinggi. Nah, oke, jadi di sini ada pertumbuhan primer, ada akar, batang, panjang, dan meristem apikal atau apikal. Oke, jadi meristem apikal itu apa? Nah, jadi jaringan meristem yang selalu membelah letakannya di ujung batang dan ujung akar. Nah, oke, jadi jaringan meristem yang selalu membelah letaknya ujung batang dan ujung akar. Nah, sehingga meristem itu di ujung-ujung ya. Ya, berarti tumbuhan primer terjadi di ujung-ujung. Nah, contohnya akar. Nah, di sini ada gambarnya seperti begini. Coba lihatlah di gambar. Nah, jadi disitulah ada ujung akar. Nah, ujung akar itu terdapat pada zona pembelahan. Nah, di situ ada zona pembelahan. Nah, terjadi pembelahan sel. Oke. Jadi, yang ada di daerah itu terbelah ke 1 sel dan 2 sel dan sampai 8 sel dan seterusnya. Nah, sedangkan zona pemanjangan. Nah, zona pemanjangan itu lokasi yang jadi zona pemanjangan berarti terjadi pemanjangan dan pembelahan sel. Nah, jadi sel yang terjadi di pembelahan dia akan menyebabkan si akar itu bertambah panjang. Nah, paham ya? Nah, kemudian di atas itu ada zona diferensi. Nah, jadi sel-sel yang sudah berubah menjadi sel-sel yang berbeda-beda.
Nah, berbeda-beda, dia akan memanjang terjadinya pada zona pemanjangan dan zona pembelahan. Nah, jadi itu yang menjadi jaringan terbaru. Jadi kita akan pindah ke pertumbuhan sekunder. Oke, jadi pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan menjadi melebar. Oke, jadi di sini ada sekunder, akar, batang, besar, dan kambium. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, jadi gambar ini mengatakan bahwa sini ada filum dan ada kambium dan ada hiklim. Nah, akan membelah pembentukan volume sekunder dan hiklim sekunder. Nah, kemudian hasil pembelahan ini akan terjadinya lingkaran tahun-tahunan. Nah, menyebabkan batang menjadi besar dan aktifnya kalau pertumbuhan primer itu menjadi pemanjangan karena meristem apikal. Nah, jadi kalau pertumbuhan sekunder itu dibesar ke samping karena apa? Karena ada aktivitas kambium. Nah, dan kemudian terjadi. Oke, kita akan pindah ke perkembangan. Nah, apa itu perkembangan? Nah, di mana ketika tumbuhan sudah matang, sel kelaminnya menghasilkan bunga. Nah, kalau berbunga berarti itu sudah tanda matang. Nah, dan kemudian menghasilkan buah, itulah yang dimaksudkan di dalam perkembangan tumbuhan. Nah, jadi ingat ya, pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan perkecambahan. Nah, lalu terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Oke, materi kita sampai di sini. Semangat belajar ya. Sekian dan terima kasih.